Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Dasar. Video ini merupakan tugas psikologi belajar pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ialah mengartikan kognisi, yaitu proses atau kegiatan memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran, perasaan melalui pengalaman atau penafsiran sendiri terhadap lingkungan. Bagian kedua teori kognitif, yang pertama itu teori Gestalt. Jadi pada dasarnya teori Gestalt berupaya menjawab pertanyaan bagaimana pikiran atau mind mengorganisasikan informasi sensoris atau indera dan menjadikan bermakna. Psikologi Gestalt menerapkan teori medan atau field theory dari ilmu fisika ke ilmu psikologi. Dengan mengadopsi teori medan, psikologi Gestalt berpandangan bahwa apapun yang terjadi pada seseorang akan memengaruhi segala sesuatu yang lain di dalam diri orang tersebut. Selanjutnya itu pendekatan pemrosesan informasi, di mana pendekatan ini secara khusus membahas tentang proses memori dalam memperoleh, mental, mengendalikan, dan mengingat informasi. Dua asumsi dasar pendekatan pemrosesan informasi adalah pertama, sistem memori adalah pengolah informasi yang aktif dan terorganisasi. Kedua, pengetahuan yang dimiliki seseorang sebelumnya berperan penting dalam aktivitas belajarnya. Selanjutnya itu proses memasukkan informasi ke dalam memori. Yang pertama itu atensi. Atensi merupakan upaya mengkonsentrasikan atau memfokuskan sumber daya mental. Yang kedua itu pengulangan atau rehearsal. Ulangan adalah repetisi informasi dari waktu ke waktu agar informasi lebih lama di dalam memori. Yang ketiga, pemrosesan mendalam. Yang keempat, elaborasi, yakni perluasan pemrosesan informasi di dalam memori. Yang kelima, konstruksi citra, yakni proses membentuk kode citra secara mental dari suatu objek. Yang terakhir itu penataan, yakni organisasi informasi dengan cara bermakna agar mudah mengingatnya. Selanjutnya itu penyimpanan atau saving. Jadi, 3 macam memori berkaitan dengan 3 rangka waktu yang berbeda. Yang pertama itu memori sensoris. Jadi yaitu memori yang mampu mempertahankan informasi dari dunia dalam bentuk sensoris aslinya hanya selama beberapa saat. Yang kedua itu memori jangka pendek, yaitu sistem memori yang berkemampuan terbatas di mana informasi dipertahankan selama 30 detik, kecuali informasi tersebut diulang atau diproses lebih lanjut sehingga dapat tersimpan lebih lama. Yang terakhir, memori jangka panjang, yakni sistem memori yang menyimpan banyak informasi dalam periode waktu yang lama secara relatif permanen. Yang berikut itu pengambilan kembali pengetahuan dari memori. Jadi, pendekatan pemrosesan informasi menyatakan bahwa informasi atau pengetahuan yang tersimpan dalam memori akan diingat atau diambil kembali jika diperlukan. Yang keduanya itu proses reality informasi yang tersimpan dalam memori dilakukan oleh memori jangka pendek. Selanjutnya itu proses resal informasi yang tersimpan dalam memori dilakukan oleh memori jangka pendek. Memori jangka pendek menelusuri gudang memori dan mencari informasi yang relevan dengan kebutuhan pencarian informasi dalam gudang memori dapat dilakukan secara